Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, langsung saja ke Bang Effendi Ghazali. Ada yang menyebutkan video ini menjadi sebuah propaganda. Tadi kita pada saat jeda ngobrol-ngobrol soal ada pihak ketiga. Apa sih pihak ketiga itu? Ya, jadi propaganda ini, saya dengar malam ini dari Pak Gub malah ya, karena pengalaman di lapangan. Dan saya rasa itu benar. Pihak jadi lain kita tidak sebut pihak ketiga, karena ada pasangan nomor 3, pihak lain. Jadi maksudnya yang bertarung ini kebetulan 2 dan 3, ada pihak lain yang sebetulnya tidak ingin pilkada kita ini dilaksanakan dengan damai dan mengembirakan. Ya kan? Nah, ini yang sedang kita sama-sama cegah, jangan sampai. Kalau semua iklan masing-masing ini bukan propaganda lah, iklan dari pasangan nomor 2 maupun nomor 3 ini kan persuasi maksudnya ya. Mengajak yang 5-6% ini di luar strong voternya, ayo sekarang memilih dan menentukan pilihan. Tapi mungkin ada pihak lain yang menginginkan kalau bisa ini memang ramai dan panas lah. Pak Soni, seperti apa kelakuan pihak lain ini di lapangan? Saya mengamati ini memang kelompok lain ini memang lebih pada lebih radikal dia di dalam menghembuskan berbagai isu-isu itu. Dan saya mengatakan kenapa ini menjadi kelompok lain, karena di paslon 2 mengatakan tidak, paslon 3 juga tidak. Berarti kalau 2 tidak, 3 tidak, pasti kelompok lain yang mencoba memanfaatkan situasi atau menunggangi situasi yang lain. Nah, kalau ini yang terjadi, ya maka kita juga harus antisipasi. Setiap kali saya melakukan langkah-langkah deteksi di dalam forum-forum juga Forkominda, memang kita juga bingung. Kita klarifikasi dalam rapat-rapat dengan tim SES 2, tim SES 3, mengatakan juga tidak. Tapi terjadi di lapangan. Sekarang sudah sampai turun di tingkat RT RW, bahkan di kampung-kampung gitulah. Inilah yang kemudian saya sebut dengan kelompok lain, ya, yang berusaha nunggangin, saya kira itu. Pak Alex, apakah kemudian tadi Pak Soni mengatakan ada pihak yang berusaha mendunggangi? Apakah dengan video itu ada upaya untuk kemudian menafsirkan ketakutan masyarakat yang tadi Pak Alex bilang tidak dewasa jika mengeksploitasi ketakutan? Bagaimana pertanyaannya? Boleh diulang lagi? Ya, jadi tadi Pak Soni mengatakan bahwa ada pihak yang menunggangi. Kelompok lain ya? Ada kelompok lain yang menunggangi. Tadi Pak Alex mengatakan bahwa tidak dewasa saat menjadikan mengeksploitasi ketakutan. Pada seperti video itu. iklan Pada video iklan tersebut. Apakah kemudian dari tim SES nomor 2 sendiri ada upaya untuk memanfaatkan apa yang sudah diciptakan oleh pihak yang lain itu? Pertama, saya terus terang, latar belakang saya universitas juga ya, sama dengan Bang Effendi. Saya selalu harus bicara dengan data empiris. Yeah. Tentu saya harus punya data, saya susah. Apalagi kita bicara di publik siapa dan bagaimana, mungkin pemerintah atau lembaga intelijen mungkin lebih tahu. Yeah. Tapi saya bicara dalam Pak konteks... Gub habis rapat intelijen katanya. Mungkin. Tapi ada 1.125 spanduk itu pun pasti nggak akan diakui oleh pasangan calon. Tapi di mana? Pasti ada orang lain yang menggerakkan. Itu maksudnya contoh konkret seperti itu. Tapi bicara tentang moral dan etika, saya pikir kita harus punya batas-batas ketika kita sedang mencoba mengeksploitasi tadi ketakutan tadi. Yeah. Kita harus bisa membatasi diri gitu ya, untuk tidak masuk ke ranah di mana justru akan mengganggu demokrasi itu sendiri. Kita negara yang majemuk. Kita nggak bisa disamakan dengan negara manapun kalau menurut saya pribadi sebagai latar belakang akademis. Kenapa? Karena kemajemukan kita itu forum yang paling tepat untuk kita bisa berembuk bersama itu demokrasi. Kita tidak bisa hidup dalam masyarakat yang otoritarian, terbukti tidak bisa. Kita tidak bisa di dalam satu garis-garis ideologi kaku yang bukan Pancasila, kenyataannya begitu. Dan itu semua harus bisa hidup di dalam demokrasi. Ini opini saya ya. Nah, demokrasi itu bisa hidup bila pelaku demokrasi, terutama para kandidat-kandidat yang berkompetisi, penguasa, kekuasaan negara, itu harus punya etika dan moral, batasan-batasan. Gitu. Nah, video resmi ini adalah salah satu bentuk yang paling nyata karena itu kan publik, resmi, diterbitkan, dikeluarkan. Lalu di situ ada komponen atau satu konten yang menciptakan ketakutan secara resmi loh gitu. Nah, saya mau mengkritik itu, gitu ya. Saya berharap ini sudah terjadi. Diterima. Ke depan janganlah kita ulangi lagi ya, karena kita harus bisa merawat kita harus, demokrasi. Sekali lagi menurut saya kita harus jujur lah bahwa dalam berdemokrasi ini kita jangan sekali-kali melihat sesuatu yang kemudian dengan sebelah mata. Kita gunakan dua belah mata.
marilah kita kembali kepada pesan utama dalam iklan ini. Pesan utamanya mengajak kita pada Pancasila, Oke. Mengajak ke kebinekaan. Kebinekaan. Dan Oke. itu yang kami tidak pernah mendengar dari Datuk ini, dan mungkin juga makanya kami Tapi di melihat. counter dengan video nomor 3 yang begitu adem gitu, Nah, Gus kami Mis. justru kami mengapresiasi sekali lagi, mengapresiasi iklan nomor 3. Jadi demokrasi itu kan saling menghormati, saling menghargai, dan janganlah politisasi iklan kami begitu. Oke. Bahwa Kita di dari situ tadi bahwa di situ muncul kontroversi, ya itu masukan dari kami, terutama di menit berarti dari pertama nomor 2 tujuh. sudah mengakui Ya, udah, bahwa Kak, itu ya. adalah sebuah kesalahan. Kami pasang dua telinga, kami mendengarkan aspirasi, tapi tolong ini jangan Ini dipolitisasi. luar biasa loh, Datuk. Didengar loh itu bahwa teriakan masyarakat gitu Iya, ya. tetapi Oke. juga pasangan nomor 3 harus melihat secara utuh iklan itu, pesannya seperti apa. Kalau lihat penjelasan Substansinya utuh, maksudnya, substansinya. substansinya. Kalau saya mendengarkan Datuk sejak tadi tidak pernah mengapresiasi yang kami punya pesan di situ. Oke, Sekarang Bapak-bapak. diapresiasi lah sekarang. Oke, Bapak-bapak, untuk mendinginkan suasana, kita lihat bagaimana video Anies Baswedan bersama Habib Lutfi bin Yahya bernyanyi di studio musik di Pekalongan. Oh. Gus Mis mau lanjutin lagunya? Nyanyikan sedikit Ya, dulu. kami terus terang kami mengapresiasi lagu Lagunya tentang tadi gimana, Gus? itu tentang bagaimana suasana kebatinan Islam damai di Sunan Indonesia. Kalijogo ya. Sunan Kalijogo. Ya, jadi itu. jadi ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Kalijodo. Gus Mis, tidakkah kemudian lebih baik tim ses Ahok Jarot membuat video-video seperti itu daripada dibuka dengan adegan yang begitu anarkis? Ya sebenarnya semuanya baik ya. Stylenya. Semuanya baik. Semuanya baik dan timbul tafsir, kontroversi. Saya meyakini bahwa sebenarnya saya juga mendapat masukan dari banyak orang-orang di Jakarta kelas menengah ke atas mengapresiasi iklan nomor 2 yang mengingatkan kembali Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak juga yang apresiasi, tetapi ada Gus, boleh pihak jujur, Gus, banyak yang marah, apa banyak yang apresiasi? banyak apresiasi, Oh, iya? tetapi muncul viral yang kita sudah cek itu dari pihak Oke. mana dan sejalan dengan komentar dari Dato ini gitu. Jadi menurut saya memang marilah kita saling menghargai, saling menghormati dan tentu kembali kepada program debat tanggal 12 ini debat yang Oke, terakhir dan menurut saya di situ intinya demokrasi. Oke. Berdebat di bagaimana kita Tunggu ya soal nanti. program-program unggulan yang sangat baik bagi Jakarta. 15 April ya. Bang Effendi, closing statement. Hati-hati, Apakah ada saya- komunikasi yang salah? Iya, saya juga agak hati-hati tadi dengan menyebut pihak lain. Tidak berarti nanti kalau ada yang dikeluarkan oleh pasangan nomor 3 atau nomor 2, langsung dituduh ke pihak lain. Ya sudahlah, jangan kita persoalkan itu walaupun ada data intelijen ya kan nggak empirik. Tapi baiklah mulai sekarang kedua pasangan ini menurut saya menarik loh ini. Ini poin penting. Ketika masyarakat kita mulai fatigue, mulai lelah dengan semua yang ini ya, takut dan segala macam ini. Sekarang mungkin dibuka sebuah pertarungan baru, 6 hari ke depan kurang lebih begitu ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pesan yang paling damai dan Adu menggembirakan? Adu damai. Jadi misalnya kedua pasangan mengeluarkan doa hari ini. Melalui tweet, melalui apa yang ada di media sosial. Oke. Tadi lagu seperti itu dan lain-lain. Kalau ini terjadi, kita bisa betul-betul menuju ke Pilkada Jakarta yang merupakan tolak ukur Yang nasional. sehat ya. Pilkada damai dan menggembirakan. Oke, Pak Alex silakan tanggapannya. Ya. Adu damai. Ya, saya sebenarnya cukup saya senang bahwa sebenarnya masyarakat kita itu jauh lebih maju daripada 15 tahun yang lalu. Toleransi, saling percaya dan saling komunikasi itu bagus. Mungkin itu kaitannya dengan adanya demokrasi, karena demokrasi memberikan ruang untuk adanya dialog, adanya pertukaran ide, saling kritik. Saya pikir mari kita jaga itu, mari kita jaga.
Saya sangat bangga juga negara kita adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan kita sekarang bisa membawa kondisi yang kita bisa create suatu pemerintahan yang lahir dari demokrasi. Nah, untuk itu pelaku, politisi, kandidat dan siapapun tetap jaga etika dan moral. Dan jangan mempolitisasi ya. Harus tetap menjaga etika dan moral, harus menjaga punya etika. batas, harus punya rem. Karena ada nilai-nilai ideal yang harus kita jaga. Ya saya berharap tidak ada lagi tamasa Al-Maida, sabun Al-Maida, seperti di lapangan. Jadi ya mudah-mudahan semua jujur lah, jangan hanya indah di mulut tapi kemudian di lapangan tidak seindah mulut. Pak Soni, closing statement. Pilkada ini kuncinya di kontestasi dan partisipasi. Kontestasi bikinlah fair antara kedua pasangan calon, termasuk di dalamnya juga dalam beriklan dan seterusnya. Termasuk juga penggunaan intimidasi dan seterusnya, itu juga harus dikurangi supaya damai. Kedua, partisipasi, doronglah ikut kedua pasangan calon, mendorong sebanyak-banyaknya warga Jakarta untuk berbondong-bondong ke TPS, mensukseskan. Target saya ini kalau kemarin 75, sekian posisinya, ini target saya juga besar ini, DKI Jakarta itu bisa sampai 85% bisa hadir. Saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan benar-benar tercipta pilkada yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Baik. Terima kasih Pak Soni, Pak Gub, terima kasih Bang Effendi, terima kasih Gusmis, terima kasih Pak Alex telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Dan pemirsa 9 hari lagi 19 April 2017, mari kita ciptakan pilkada yang sehat, menggembirakan untuk semua dengan tetap menjaga etika dan norma berbangsa dan bernegara. Saya Anissa Dasuki pamit, mewakili teman-teman yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.